pengusung Joko Widodo dan Yusuf Kala memenuhi suara 37% kursi di parlemen atau 40% suara nasional. Artinya melampaui dari syarat minimal untuk mengajukan capres bagi partai politik atau kumpulan partai politik, karena syaratnya adalah 20% suara, maksud kami 20% kursi di parlemen atau 25% perolehan suara nasional. Kita mengetahui bahwa rencananya hanya singkat saja acara deklarasi Capres-Cawapres yang berlangsung di Gedung Juang 45 ini, karena akan dilanjutkan dengan pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Pendaftaran Capres-Cawapres sesungguhnya sudah dimulai kemarin, hari Minggu 18 Mei, tapi belum ada yang mendaftarkan diri dan batasnya adalah pada tanggal 20 Mei. Kemudian dilanjutkan nanti pemeriksaan dan verifikasi pada tanggal 19 sampai 23 Mei. Nantinya Indonesia akan mengetahui siapa sajakah pasangan Capres-Cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 31 Mei nanti, dan pada tanggal 1 Juni adalah pengambilan nomor urut bagi Capres-Cawapres yang kemudian akan berlaga pada nanti Pilpres 9 Juli yang akan dimulai masa kampanye pada tanggal 4 Juni. Kita masih menantikan apa yang akan disampaikan oleh Joko Widodo dan apa yang akan disampaikan Bapak Yusuf Kala. Yusuf Kala sendiri sebetulnya namanya sudah muncul sejak awal, tetapi kemudian masih ada kemungkinan adanya kader lain atau calon lain, diantaranya adalah Abraham Samad ataupun Puan Maharani dari internal PDI Perjuangan. Sekarang yang akan dilakukan dalam deklarasi ini adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebentar, karena azan, sambil menunggu azan, disilakan duduk kembali. Lagu kebangsaan Indonesia Raya akan menanti hingga azan zuhur selesai dikumandangkan, karena memang saat ini seperti bisa Anda simak juga di layar televisi bahwa terdengar sayup-sayup kumandang azan zuhur dari gedung yang berada di dekat Gedung Juang 45 ini. Pemirsa, kalau kita melihat bagaimana dinamika politik menjelang Pilpres 2014, maka kita tinggal memiliki 51 hari lagi menuju tanggal 9 Juli. Dan seperti aturan yang ditetapkan dalam undang-undang bahwa jika tidak ada yang mencapai suara dominan pada 9 Juli nanti, maka akan ada putaran kedua pada bulan September, sebelum nanti akhirnya Indonesia akan memiliki presiden yang baru yang akan dilantik pada bulan Oktober 2014. Jika kita melihat sebetulnya di acara deklarasi ini direncanakan hadir Ketua Umum dan Sekjen dari 4 partai politik pengusung Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala. Tapi sejauh penglihatan kami tidak tampak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga belum terlihat Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Cahyokumolo. Demikian pula belum juga terlihat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Rio Petris Kapela. Lalu dari PKB juga, Partai Kebangkitan Bangsa, di sini belum terlihat Ketua Umumnya yaitu Mohaimin Iskandar dan juga Sekjennya Abdul Karding. Dari Partai Hanura juga belum terlihat Ketum dan Sekjennya. Karena rencananya sekali lagi penempatan para tamu atau petinggi partai politiknya di sisi sebelah kanan layar televisi Anda adalah untuk Capres-Cawapres, sementara di sisi kiri layar televisi Anda seharusnya untuk Ketua Umum dan Sekjen dari 4 partai politik. Yang terlihat di sini ada salah satu anak Joko Widodo yang hadir, yaitu anak kedua Joko Widodo, Kahiyang Ayu, yang berada duduk di sebelah Eriko Sutarduga, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Kita masih menantikan acara untuk kembali dilanjutkan karena saat ini masih kumandang azan zuhur. Itu tadi laporan langsung dari Tina Talisa yang melaporkan dari Gedung Juang, Jakarta Pusat. Terima kasih Tina, kita akan segera kembali dengan menyimak informasi terkini dari sana. Dan rencana pemirsa, usai pendeklarasian tersebut, kedua balon Capres dan juga Cawapres JK Yusuf Kala
selanjutnya akan bergerak ke KPU Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri dalam Bursa Capres 2014. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda pesan berikut, patroli akan segera kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Anda menyaksikan kami yang hadir dari deklarasi Capres Cawapres Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla di Gedung Juang 45, dan berikut Anda bisa menyimak apa pernyataan politik calon Presiden PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura Joko Widodo. Seluruh ketua partai dukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, dan khususnya juga pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Tadi malam telah kita putuskan wakil presiden atau calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kita mempunyai keyakinan, insya Allah kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla. Sekarang sudah resmi menjadi pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Hanura dan PKB menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, dan sepatah kata akan disampaikan oleh calon wakil presiden resmi kita, Bapak Haji Yusuf Kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo serta seluruh hadirin. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang baru tadi diberikan kepada saya, dan saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon wakil presiden, wakil presiden, ya tentu. Dengan ikhtiar kerja keras, semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon untuk di tempat. Jadi insya Allah kemenangan gerakan Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat adalah menjadi kemenangan rakyat, kemenangan bangsa Indonesia. Dan kedua pasangan calon kita, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla, akan mencium sangsaka merah putih. Inilah tanda keadilan dari kedua calon kita. Ya. Bagaimana? Apakah dipegang?
kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tapi selama 5 tahun ke depan, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala berikrar akan bekerja dan berjuang mengabdi pada Indonesia, berjuang agar sang merah putih tetap berkibar di langit Indonesia. Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Itulah tujuan perjuangan kita bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah janji, bukan sekedar janji. Kedua calon kita kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini, tidak akan main-main dan tidak akan kembali menyengsarakan rakyat Indonesia. Hancurkan kemiskinan, hancurkan penindasan kepada rakyat. Padamu negeri kami berjanji, Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Alhamdulillah Kita sudah menyimak bagaimana pernyataan politik dari Joko Widodo sebagai calon presiden dan Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo sebagai capres-cawapres yang akan segera mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan resmi dan kemudian akan melewati masa verifikasi sebelum nantinya akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah suasana sekali lagi deklarasi capres-cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura. Kita kembali dahulu ke Jamie, silakan Jamie. Untuk menghadap foto bersama ke sebelah kanan. Selamat bertugas kembali Tina. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini dalam program Patroli.